Salam, kita mulai dengan dalam mata kuliah ini, Kolokium Biblicum ini. Kita mulai dengan pelajaran pertama, 1. Sifat kitab suci. Sifat kitab suci wahyu Alkitabiah ada dalam bentuk proposisional. Meskipun banyak orang mencela kata-kata demi gambaran dan perasaan, Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya dan berkomunikasi dengan kita, dengan manusia, dalam kata-kata, dalam bahasa manusia. Kata-kata mampu menyampaikan secara tepat dan unik informasi tentang Tuhan dan tentang Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa kitab suci adalah wahyu ilahi yang bermakna, dan juga menegaskan bahwa dakwah atau khotbah atau penyampaian firman, penyampaian kitab suci atau Alkitab dan tulisan mampu mengkomunikasikan pikiran Tuhan sebagaimana tertuang dalam Alkitab. Sifat proposisional dalam Alkitab memberikan kesaksian yang bertentangan dengan anggapan populer bahwa bahasa manusia tidak cukup untuk berbicara tentang Tuhan, bahwa gambar lebih unggul daripada kata-kata, bahwa musik lebih bernilai daripada khotbah, dan bahwa pengalaman keagamaan dapat mengajarkan seseorang lebih banyak tentang hal-hal ilahi daripada studi teologis. Beberapa orang bersikeras bahwa Alkitab berbicara dengan cara yang menghasilkan gambaran mental yang jelas. Hal ini diduga menunjukkan bahwa meskipun Alkitab terdiri dari kata-kata, efek yang dimaksudkan dari kata-kata ini adalah menghasilkan gambar, dan ini merupakan dukungan implisit terhadap gambar sebagai sarana komunikasi yang unggul. Argumennya tidak masuk akal dan putus asa. Pertama, landasannya bukan pada Alkitab itu sendiri, melainkan pernyataan mengenai pengaruhnya terhadap pembaca. Kedua, paling banter atau paling tidak, ini hanya menggambarkan reaksi sebagian pembaca lain mungkin merespon berbeda. Ketiga, jika Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita melalui gambar, Dia bisa saja mengilhami para nabi dan rasul untuk memasukkan gambar ke dalam Alkitab. Tapi tidak ada satupun. Jika gambar lebih unggul, mengapa tidak ada gambar di dalam Alkitab? Jika gambaran sangat penting dalam komunikasi teologis, penyertaan gambar akan memastikan bahwa tidak ada orang yang membentuk gambaran mental yang salah ketika dihadapkan pada wahyu ilahi. Sekalipun gambaran mental memang dimaksudkan, fakta bahwa Allah memilih menggunakan kata-kata untuk menghasilkannya menyiratkan bahwa kata-kata sudah cukup dan unggul. Namun demikian, selain gambaran, kitab suci juga menggunakan kata-kata untuk membahas hal-hal tentang Allah dalam istilah abstrak, tidak dikaitkan dengan gambaran apapun. Misalnya, kita memperlihatkan gambar
penyaliban Kristus kepada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang iman Kristen. Tanpa penjelasan lisan ataupun apapun, mustahil baginya untuk memastikan bahwa Kristus sendiri tidak bersalah, bahwa ia mati untuk memuaskan murka Allah, dan bahwa ia melakukan ini untuk menebus orang-orang yang telah dipilih Allah sebelum penciptaan dunia. Gambaran tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara peristiwa tersebut dengan sesuatu yang ilahi atau spiritual. Tidak diketahui apakah peristiwa tersebut bersifat historis atau fiksi, dan tidak mungkin mengetahui pemandangan dari atas. Kata-kata yang diucapkan Kristus ketika dia disalib, gambar tersebut tidak mempunyai makna teologis, dan kecuali ada setidaknya beberapa ratus kata untuk menjelaskannya, tidak ada interpretasi yang tepat yang mungkin dilakukan. Tapi begitu ada begitu banyak kata-kata untuk menjelaskannya, gambaran itu menjadi tidak diperlukan lagi. Sebuah gambar tidak mewakili ribuan kata, bahkan tidak bisa menggantikan satu kata pun. Jika ada 10 juta gambar yang menggambarkan setiap detail kehidupan Kristus, maka tidak akan ada Injil yang dapat dipahami. Jika tidak ada Injil, maka tidak ada keselamatan, dan orang yang diperlihatkan gambar ini akan tetap berada dalam dosanya dan ditakdirkan masuk neraka. Bingung dan bukannya tercerahkan oleh banyaknya koleksi seni, pandangan apapun yang mengagung-agungkan musik daripada komunikasi verbal mendapat kritik serupa. Tidak mungkin memperoleh makna atau kandungan keagamaan apapun dari musik jika dibawakan tanpa kata-kata. Kitab Mazmur merupakan kumpulan lagu yang sangat banyak dan memberi kita warisan yang kaya untuk ibadah, doktrin, dan refleksi. Namun seluruh warisan ini hanya terdiri dari kata-kata. Lagu aslinya jelas tidak ada. Tidak ada notasi musik yang ditemukan di bagian manapun dalam Alkitab. Jadi rancangan Allah dalam pengilhaman kitab suci menunjukkan bahwa nilai Mazmur Alkitabiah terletak pada kata-katanya dan bukan nadanya. Musik memainkan peran sekunder dalam ibadah. Artinya, dibanding dengan firman dalam kitab suci dan pelayanan dakwah atau khotbah, nada-nada itu sendiri tidaklah penting. Apakah kita menyanyikan Yohanes 3 ayat 16 dengan irama lagu ulang tahun atau jingle perusahaan tidak berpengaruh? Pada isinya,
Namun jika liriknya kembali ke hari ulang tahun atau produknya, maka lagu baik pun tidak dapat menyelamatkan kita. Mengenai pengalaman religius, ketika menyampaikan informasi bahwa visi tentang Kristus tidak dapat menggantikan ribuan kata dari kitab suci. Tanpa pengetahuan tentang kitab suci, seseorang tidak dapat mengevaluasi pengalaman keagamaan apapun. Apakah itu mujizat, penyembuhan, atau kunjungan malaikat. Pengalaman keagamaan tanpa komunikasi verbal tidak dapat membawa penafsirannya sendiri, sehingga perjumpaan supernatural yang paling spektakuler tetap tidak dapat dipahami tanpa kata-kata yang memberikan informasi yang pasti kepada pikiran. Dan sama seperti 10.000 gambar tidak dapat menandingi kejelasan satu kata atau kalimat pun. Bahkan visi tentang Tuhan pun memerlukan interpretasi verbal. Ini bukanlah pernyataan yang tidak sopan, karena Tuhan sendirilah yang mengirimkan firman-Nya kepada kita dan memerintahkan kita untuk mengindahkannya. Sebaliknya, tidaklah sopan jika kita menyatakan bahwa kata-kata tidak diperlukan atau bahwa ada sarana komunikasi lain yang lebih baik daripada sarana komunikasi yang telah ia pilih. Kata-kata untuk menafsirkannya. Kata-kata itu sendiri merupakan wahyu. Kata-kata karena hal-hal tersebut merupakan apa yang diwahyukan. Maka hal-hal tersebut diidentifikasi dengan wahyu. Beberapa orang takut bahwa ketaatan yang kuat terhadap kitab suci akan menyiratkan bahwa kita lebih menghargai catatan tentang suatu peristiwa yang bersifat wahyu daripada peristiwa itu sendiri. Peristiwa tersebut mempunyai nilai istimewa karena dianggap sebagai wahyu. Namun jika kitab suci sendiri merupakan wahyu, maka kekhawatiran ini salah arah. Seperti yang Paulus jelaskan, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Kata-kata dalam Alkitab dihembuskan oleh Tuhan. Jika itu bukan wahyu, maka tidak ada apapun yang merupakan wahyu. Dan bagaimana kata-kata yang dihembuskan oleh Tuhan sendiri bisa tidak dianggap sebagai wahyu, melainkan mujizat atau bahkan pribadi Kristus. Cara berpikir seperti ini mengadu domba Tuhan dengan dirinya sendiri dan mengakibatkan kebingungan total. Terlebih lagi, meskipun kita menganggap peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab sebagai wahyu, kita tidak mempunyai kontak langsung dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Satu-satunya wahyu publik dan terus-menerus yang kita miliki adalah Alkitab. Adalah tindakan yang merugikan diri sendiri jika kita mencela wahyu yang kita miliki dan memilih wahyu yang tidak kita miliki. Tuhan tidak hanya merancang dan menyebabkan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dan ditafsirkan oleh kata-kata dalam Alkitab, tetapi Dia juga memilih dan menyebabkan ditulisnya kata-kata yang kita temukan di dalam Alkitab. Dan banyak pernyataan dalam Alkitab tidak sesuai dengan penampilan, tindakan, atau peristiwa-peristiwa pribadi.
Sebaliknya, proposisi saja yang merupakan wahyu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Karena pandangan tinggi terhadap kitab suci ini adalah pandangan yang ditegaskan oleh kitab suci sendiri, maka hanya itulah pandangan yang benar yang bisa disebut Kristen, dan setiap orang Kristen wajib menyetujuinya. Selama seseorang menyangkal bahwa Alkitab itu sendiri adalah wahyu ilahi, maka ia tidak lain hanyalah sebuah buku biasa, sehingga ia akan ragu-ragu untuk menghormatinya sepenuhnya, seolah-olah mungkin untuk memujanya secara berlebihan. Ada pengkhotbah yang memberi tahu orang-orang percaya bahwa mereka harus memandang kepada Tuhan kitab, bukan kitab Tuhan atau semacamnya. Namun, karena kata-kata dalam dalam kitab suci atau Alkitab dihembuskan oleh Tuhan, dan kata-kata tersebut merupakan satu-satunya wahyu publik dan eksplisit dari Tuhan, maka mustahil kita memandang Tuhan tanpa melihat pada kitabnya. Faktanya, karena firman dalam kitab suci adalah firman Tuhan, maka seseorang memandang Tuhan hanya sejauh ia memandang pada firman Alkitab. Seorang pribadi diidentifikasikan dengan pikiran dan perkataannya. Seseorang yang mengatakan kepada saya setuju dengan Anda, seperti halnya secara pribadi, tetapi saya tidak setuju dengan pemikiran dan kata-kata Anda, tidaklah pintar atau penuh hormat, tetapi gila. Setuju dengan saya berarti setuju dengan pikiran dan kata-kata saya. Tidak ada perbedaan. Kontak kita dengan Tuhan adalah melalui kata-kata dalam Alkitab atau kitab suci. Amsal pasal 22 ayat 17-21 menunjukkan bahwa mempercayai Tuhan berarti mempercayai firman-Nya. Perhatikan dan dengarkan perkataan orang bijak. Terapkanlah hatimu pada apa yang aku ajarkan, karena aku menyenangkan bila kamu menyimpannya di dalam hatimu, dan semuanya siap di bibirmu. Supaya kepercayaanmu tetap kepada Tuhan, hari ini aku mengajarimu, yaitu kamu. Bukankah aku telah menulis untukmu 30 perkataan nasihat dan pengetahuan, mengajarimu kata-kata yang benar dan dapat diandalkan, sehingga kamu tidak memberikan jawaban yang masuk akal kepada Dia yang mengutus kamu. Tuhan mengatur dan mengajar gerejanya melalui Alkitab. Oleh karena itu, sikap kita terhadap Alkitab mencerminkan sikap kita terhadap Tuhan. Siapapun yang mencintai Tuhan akan sangat menyukai firman-Nya, dan dia tidak akan membedakan keduanya. Mereka yang mengaku mengasihi Allah harus menunjukkannya dengan sangat terobsesi dengan kata-katanya. Oh, betapa aku mencintai hukum-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa manis kata-kata-Mu menurut seleraku. Lebih manis daripada madu di mulutku. Mazmur 119 ayat 97 dan ayat 103. Takut akan Tuhan itu murni, abadi selamanya. Ketetapan-Mu itu pasti dan sepenuhnya benar.
Mereka lebih berharga daripada emas, melebihi banyak emas murni, lebih manis daripada madu dari sisir. Mazmur 19 ayat 9 sampai ayat 10. Seseorang yang mencintai Tuhan hanya sejauh dia mencintai Alkitab atau kitab suci. Kecintaan terhadap Alkitab adalah standar yang mengukur semua aspek kehidupan rohaninya. Salam dan doa, Dr. John Virgil, MTH. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.